Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita untuk menuntut ilmu syar'i, duduk di majelis ilmu dalam rangka untuk mempelajari Al-Qur'an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang saleh. Insyaallah pada daurah ini kita akan membahas sebuah matan yang sangat penting yang berjudul Al-Manzumah Al-Haiyah, karya Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala. Matan ini Al-Manzumah Al-Haiyah walaupun ringkas, walaupun singkat, akan tetapi matan ini mencakup prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah yang sangat penting. Dan kita lihat penulisnya. Penulisnya siapa? Beliau adalah Al-Imam Abu Bakar Abdullah, putra dari Al-Imam Abu Dawud. Kita mengenal Sunan Abi Dawud. Maka ini putra beliau, yaitu Abdullah. Ya, Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahumallahu ta'ala. Dan beliau, Al-Imam Abu Bakar Abdullah ini wafat pada tahun 316 Hijriah. Jadi ini menunjukkan bagaimana manzilah, bagaimana derajat beliau. Beliau termasuk ulama yang awal-awal, begitu ya. Ayah beliau yaitu Al-Imam Abu Dawud itu muridnya Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini putra dari Al-Imam Abu Dawud rahimahullah. Jadi ulama yang wafatnya tahun 316 Hijriah kemudian menuliskan akidah dan mengatakan inilah akidah Ahlussunnah, inilah akidah dari para ulama, ini akidahnya Imam Ahmad bin Hanbal, ini akidahnya para imam mazhab yang lain, ini akidahnya seluruh ulama yang kami temui, dan seluruh ulama yang tidak kami temui akan tetapi riwayat dari mereka sampai kepada kami. Kira-kira menurut antum, poin-poin akidah, prinsip-prinsip akidah yang akan beliau sampaikan di kitab ini kira-kira penting sekali atau tidak? Penting sekali. Beliau di era 300-an Hijriah, dari 200-an Hijriah sampai 316 Hijriah, beliau wafat di tahun 316 Hijriah. Jadi beliau itu jauh lebih dahulu daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau wafat pada tahun 728 Hijriah. Jadi ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa akidah ini sudah ada sejak zaman dahulu, bukan diada-adakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bukan dipioneri oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Akan tetapi akidah ini sudah diajarkan dari zaman ke zaman, sejak zaman sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, khususnya 4 imam mazhab, mereka di kalangan tabi'in. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa Imam Abu Hanifah termasuk tabi'in. Akan tapi 3 imam mazhab yang lain semuanya sepakat bahwa mereka berada di generasi tabi'in. Kemudian di satu generasi di bawah tabi'in terus hingga zaman ini. Ini adalah akidah yang kita pelajari dari ulama, dari penjelasan-penjelasan mereka dari zaman ke zaman. Maka ini adalah, kalau kita mempelajari akidah seperti ini akan memberikan kepada kita keyakinan. Selain kita mempelajari dalil yang disampaikan oleh para ulama tentang setiap prinsip akidah tersebut, kita juga mempelajari bahwa inilah perkataannya Imam Asy-Syafi'i, inilah perkataannya Imam Ahmad, inilah perkataannya generasi sahabat tabi'in, kemudian tabi'in dan generasi-generasi setelahnya. Jadi mempelajari akidah dari kitab-kitab para ulama mutaqaddimin ini sangat penting. Akan tapi tentunya mempelajari kitab-kitab mutaqaddimin itu harus disertai guru. Mempelajari kitab dari para ulama kontemporer saja harus dibimbing guru, apalagi kitab para ulama mutaqaddimin.
Maka sekarang kita langsung masuk pada pembahasan kita, ya, yaitu kitab Al-Manzumah Al-Haiyah yang alhamdulillah sudah ada di hadapan kita. Antum sudah mendapatkan semua? Nah, Al-Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahullah, beliau berkata, tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'ayyan la'allaka tuflihu. Berpegang teguhlah kepada tali Allah dan ikutilah petunjuk, dan janganlah engkau berbuat bid'ah agar engkau beruntung. Wadin bi kitabillahi was sunnanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Berpeganglah kepada kitabullah dan sunan yang datang dari Rasulullah, maka engkau akan selamat dan beruntung. Di dua bait ini Al-Imam Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sijistani rahimahumullah, beliau menjelaskan prinsip utama dari Ahlussunnah, yaitu harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, harus berpegang teguh kepada ayat dan hadis, harus berdalil dengan ayat dan hadis, kemudian memahami ayat dan hadis tersebut sesuai pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, bihablillah, tali Allah Subhanahu wa taala, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Maka di sini kita mendapatkan kesimpulan harus kita berlandaskan kepada yang pertama Al-Qur'anul Karim. Inilah tali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inilah yang dimaksud dengan hablullah, tali Allah, itu adalah Al-Qur'anul Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk i'tisam, yaitu berpegang teguh kepada Al-Qur'an, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan berpecah belah di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha." Barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha. Ya, orang-orang tersebut yang taat kepada Allah dan Rasulnya tersebut, mereka akan kekal di dalam surga Allah. Wa dzalikal fawzul azim. Dan ini adalah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Maka di sini di dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpegang teguh, ya, kepada Allah, kepada firman Allah, kepada kalamullah, yaitu kepada Al-Qur'an, kemudian berpegang teguh kepada sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna dari taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Dia telah sukses dengan kesuksesan yang agung, kesuksesan yang besar. Maka ini prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terlihat mudah, akan tetapi realitanya adalah banyak orang yang terjerumus, ya, ke dalam ketergelinciran, ke dalam kesesatan. Ya, mereka misalkan ketika tadi kita membahas bahwa Al-Quran dan As-Sunnah itu harus menjadi landasan kita, harus menjadi pegangan kita, pahami sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Maka nanti ada sebagian orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, na'am, berdalil dengan ayat dan hadis, akan tetapi pemahaman yang digunakan adalah pemahamannya sendiri. Misalkan, ini muncul yang seperti ini. Ya, di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ketika kita memahami Al-Quran dan As-Sunnah, ayat dan hadis, itu harus kita menggunakan a system of meaning. Itu kata dia. Karena ini dai dari Amerika. Syekh, tidak perlu anda sebutkan namanya. Ya, nanti antum malah googling, betul tidak? Malah cari di YouTube. Jadi memahami dengan a system of meaning, yaitu kita tidak boleh pahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan makna zahirnya, tapi harus memahami sesuai dengan makna yang itu harus kita pikirkan, harus kita renungkan, katanya. Sehingga kemudian, ya, dia banyak berbicara tentang masalah akhir zaman, sehingga kemudian mengatakan bahwa
Dajjal itu bukan makhluk yang Allah ciptakan yang ciri-cirinya sudah disebutkan di hadis. Akan tapi katanya Dajjal itu adalah pertama ketika Dajjal itu turun ke dunia itu kan 40 hari. Satu hari pertama seperti 1 tahun, satu hari kedua seperti 1 bulan, satu hari ketiga seperti 1 minggu. Nah, satu hari yang pertama seperti 1 tahun ini, satu hari yang seperti 1 tahun ini, jangan pahami makna zahirnya kata dia. Tapi 1 hari yang seperti 1 tahun ini adalah Inggris. Karena Inggris berkuasa selama 1000 tahun. Habis itu 1 hari berikutnya yang seperti 1 bulan, jangan pahami sesuai dengan makna zahirnya. Akan tapi ini yang dimaksud adalah Amerika. Karena Amerika berjaya sekian ratus tahun. Nah, nanti dibandingkan antara 1 tahun dengan 1 bulan, berapa perbandingannya. Kemudian dia menyimpulkan nanti Amerika akan hancur di tahun segini dan seterusnya dan seterusnya. Habis itu 1 hari berikutnya seperti 1 minggu, maka itu Israel katanya. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah takwil yang batil, yang tidak ada landasannya. Para ulama bahkan sejak zaman sahabat, para sahabat sendiri yang mendengarkan langsung hadis tersebut dari Nabi Muhammad SAW, mereka memaknai makna zahirnya. Ketika Nabi Muhammad SAW bersabda, 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari kedua seperti 1 bulan, 1 hari ketiga seperti 1 minggu, sisanya seperti hari-hari kalian. Maka para sahabat bertanya, bagaimana kami sholat wahai Rasulullah? Di 1 hari yang seperti 1 tahun itu, sholatnya cuma sekali atau sholatnya dikira-kira? Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan perkirakanlah, untuk memperkirakan sholat. Jadi para sahabat itu memahami sesuai dengan makna zahirnya. 1 hari pertama Dajjal yaitu memang benar-benar seperti 1 tahun lamanya. Jadi jarak antara subuh ke zuhur itu biasanya berapa jam? Ini subuh ke zuhur aja sudah memakan waktu berapa bulan. Nah begitu ya. Nah kalau subuh ke zuhur saja makan waktu berapa bulan, ini sholatnya sekali saja. Sholat subuh sekali, sholat zuhur sekali. Atau kita normalnya subuh ke zuhur berapa jam, setiap sekian jam kita, ini subuh, sekian jam lagi zuhur, sekian jam lagi asar. Asar ke maghrib mungkin 3 jam kita sholat maghrib. Walaupun matahari masih seperti pagi seperti ini, kita sholat maghrib. Habis itu 1 jam, 1,5 jam berikutnya kita sholat isya. Walaupun matahari masih, ya, ini makna zahir yang dipahami oleh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dijelaskan langsung di hadis itu. Tidak boleh mentakwil dengan takwil yang batil seperti ini. Maka ini bisa membuat seseorang itu menjadi menyimpang. Nah, ini inti dari penyimpangan, yaitu tadi ketika dia itu berdalil dengan ayat dan hadis, kemudian dia pahami dengan makna yang dia ada-adakan sendiri tanpa ada contohnya dari para sahabat, tabi'in dan tabi'in, maka ini adalah modal awal untuk menjadi menyimpang. Tips jitu untuk menjadi menyimpang. Gak perlu disebutkan namanya ya, siapa yang mengatakan itu. Gak perlu. Antum geleng-geleng tapi iya Ustaz. Geleng-geleng tapi bilang iya, gimana coba ya? Dan nanti saja. Yang pengen tahu nanti ke ruang takmir ketika. Nanti ruang takmir semua. Intinya adalah kita pelajari mana pendapat yang salah supaya kita tidak tergelincir ke dalamnya, dan kita doakan orang-orang yang memilih jalan kesalahan tersebut semoga mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi tetap kesalahan harus tetap dijelaskan bahwa itu salah, harus tetap dibantah secara ilmiah. Baik. Sekarang ada juga yang penyimpangannya itu gara-gara dia berdalil dengan ayat tapi tidak mau berdalil dengan hadis. Tidak mau berdalil dengan hadis. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum an fantahu. Ya, apa yang dibawa oleh Rasul maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Rasul maka tinggalkanlah. Ini jelas, ini firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul iqab. Bertakwalah kalian kepada Allah, ini menunjukkan bahwa apa? Menunjukkan bahwa bagian dari ketakwaan kepada Allah adalah kita
taat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu as-sunnah, yaitu hadis. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yuhibbukumullah. Ya, maka niscaya nanti Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, di sini kita lihat, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala harus mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fala wa rabbik la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita yusallimu taslima. Jadi fala wa rabbik, demi Rabbmu wahai Muhammad, la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum. Mereka itu tidak beriman sampai mereka itu menjadikan engkau sebagai hakim, menjadikan engkau sebagai penentu keputusan apa yang akan dilakukan. Ini bagaimana penyelesaiannya, ini bagaimana yang hak. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu sebagai hakim. Fima syajara bainahum, terkait apa yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak menemukan ada sesuatu yang berat, sesuatu yang masih ada di hatinya, ada gundah atau berat, ya, ketika dia sudah mengetahui bahwa hadisnya demikian, sunnah Nabi Muhammad SAW demikian, dia tidak mendapati di hatinya itu masih ada sesuatu yang mengganjal, ya. Maka ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketundukan kita, ketaatan kita kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ini adalah syarat supaya kita bisa disebut sebagai orang yang beriman dengan iman yang baik, dengan iman yang bagus oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, jadi kita lihat di sini, harus kita berdalil dengan hadis. Harus kita berpegang teguh kepada hadis. Kalau hadis sudah datang, hadis tersebut sahih, harus kita terima. Ya, tidak boleh kemudian kita lawan itu dengan akal kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Berhati-hatilah orang-orang yang mereka itu menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah dia, yaitu perintah Muhammad. An tusibahum fitnah akan menimpa dia, au yusibahum adzabun alim, atau azab yang pedih akan menimpa dia. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Antara fitnah akan menimpa dia atau azab yang pedih akan menimpa dia. Apa yang dimaksud dengan fitnah yang dimaksud di sini? Yang dimaksud fitnah di ayat ini adalah ketika seseorang itu al-haq ditampakkan sebagai batil dan al-batil ditampakkan sebagai hak. Ini yang dimaksud dengan fitnah. Di dalam ayat ini, di antara tafsiran para ulama yang paling umum, yang paling mencakup makna fitnah di ayat ini adalah ketika seseorang itu dihukum, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Yang hak dia lihat sebagai batil, yang batil dia lihat sebagai hak. Kenapa demikian? Karena dia itu menyelisihi perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita harus hati-hati di sini, ya. Kenapa? Karena inilah kondisi dari keseluruhan dari ahlul bidah tanpa terkecuali. Orang-orang yang menyimpang, ya, ketika mereka mengada-ngadakan sesuatu dalam perkara din, menyelisihi para sahabat, menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para tabi'in, menyelisihi para tabi'in, apa yang mereka lakukan? Mereka itu menolak hadis Nabi Muhammad SAW karena akal mereka tidak memahami hadis tersebut. Karena akal mereka sudah terpengaruh duluan oleh ilmu kalam dari Yunani. Akal mereka sudah terpengaruh duluan oleh filsafat. Akal mereka sudah terpengaruh duluan oleh pengaruh-pengaruh dari prinsip-prinsip yang itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga mereka kemudian menolak hadis tersebut
Ada yang menolaknya dengan mentah-mentah begitu ya. Ada yang menolaknya karena dengan cara mengatakan hadis ini maknanya adalah bukan demikian tapi sebenarnya begini, memelintir makna hadis. Hadisnya tetap diterima akan tapi maknanya diubah, mentakwil makna hadis tersebut. Ini yang banyak terjadi, ya. Dan ada juga yang kemudian mengatakan bahwa ana tidak mau berbicara tentang hadis karena berbicara tentang hadis itu berat, ana belum belajar, khawatir salah. Ya, membahas ayat saja kita harus tahu konteksnya, kapan ayat itu diturunkan, untuk siapa ayat itu diturunkan dan seterusnya. Nah, hadis harusnya demikian juga. Ana belum belajar hadis, maka ana tidak mau membicarakan tentang hadis tersebut. Maka kita katakan kalau antum demikian ya sudah, berarti jangan ngajar. Jangan jadi pengajar dulu, betul tidak? Tapi belajar hadis terlebih dahulu. Jadi syubhat ini alasan yang dikatakan oleh ada dai satu lagi dari US yang ana bantah terakhir-terakhir. Antum tahu jadinya, betul tidak? Ini alasannya, tidak mau berbicara hadis karena belum belajar hadis-hadis Nabi Muhammad SAW katanya. Maka ya sudah, kalau belum belajar ya belajar, jangan menjadi pengajar. Akhirnya apa? Akhirnya menjelaskan Al-Quran itu tanpa sama sekali menggunakan hadis. Terus gimana? Menjelaskan Al-Quran akhirnya dengan akal. Menjelaskan Al-Quran akhirnya dengan yakni sisi bahasanya saja. Karena kan getol dengan nahwu, sorof sama balaghah. Betul tidak? Orang ini contohnya. Sehingga apa? Ketika menafsirkan Al-Quran cuma sekedar melihat sisi balaghah. Misal, ketika misalkan di Al-Quran misalkan ada kata bintang, itu terkadang kita menggunakan apa di Al-Quran. Al-Quran terkadang menggunakan kata najm, terkadang menggunakan kata kaukab. Kaukab. Apa bedanya? Mengapa di satu tempat bintang digunakan najm, di tempat yang lain bintang digunakan kata kaukab? Maka kemudian berusaha menggali tafsir. Pokoknya gimana caranya kita harus gali sesuatu yang indah dan bagus dari ayat ini hanya dengan menggunakan analisa terhadap kata atau terhadap struktur kalimat begitu ya. Kalau ada dalilnya atau terinspirasi dari dalil atau ada pendapat ulama sebelumnya, tidak masalah. Akan tapi kalau kemudian takalluf berlebih-lebihan sehingga kemudian mengatakan bahwa ini kaukab, di ayat ini kata bintang digunakan kata kaukab. Kaukab itu adalah kaf, waw, kaf, ba. Kaf, waw, kaf, ba. Ada dua huruf kaf. Kaf, waw, balik lagi ke kaf. Sehingga di sini ada makna sesuatu yang berputar atau sesuatu yang daur, berbalik, berputar kembali. Nah, habis itu dia berusaha menggali apa kira-kira sesuatu yang bisa dicocokkan dengan makna berputar atau berulang begini dari ayat-ayat tersebut, dari ayat tersebut. Kalau belum nemu, nggak akan berhenti. Pokoknya harus nemu. Ini takalluf, betul tidak? Ini takalluf. Ya, ini takalluf. Jadi, yang seperti ini berbahaya. Ketika dia tidak pernah menjelaskan, menggunakan hadis, kemudian hanya dengan menggunakan akalnya sendiri terhadap Al-Quran, ini stylenya Mu'tazilah. Ya, misalkan Zamakhsyari, ya, stylenya Zamakhsyari di tafsirnya. Zamakhsyari ini pentolan Mu'tazilah, berbahaya. Ya, jadi jangan ikuti jalan seperti itu. Nah, ini bukan jalannya Ahlus Sunnah. Baik. Nah, sekarang terkait orang yang mau hanya berdalil dengan Al-Quran saja tanpa mau berdalil dengan As-Sunnah, itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW sejak zaman beliau. Nabi Muhammad SAW bersabda, ala hal asa rajulun yablughul hadith anni wa huwa muttaqiun ala arikatihi fayaqul bainana wa bainakum kitabullah fama wajadna fihi halalan istahlalnahu wa ma wajadna fihi haraman haramnahu wa inna ma harrama Rasulullah kama harramallah. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa akan ada seseorang yang telah sampai hadis dariku kepadanya,
dia duduk di sofanya, di kursinya, dia sambil mengatakan, antara kita dengan kalian cukuplah kitabullah. Yani kitabullah saja, nggak perlu kita bahas hadis. Apa yang kita temui di kitabullah, apa yang dihalalkan di kitabullah, kita halalkan. Apa yang diharamkan di kitabullah, kita haramkan. Selesai. Yani maksudnya tidak mau mengambil hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun hadis tersebut sudah sampai kepada dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, wa innama harrama Rasulullah kama harramallah. Sesungguhnya apa yang diharamkan oleh Rasulullah itu sama seperti apa yang diharamkan oleh Allah. Karena ini adalah wahyu yang sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan ada fenomena orang yang kalimatnya tampaknya bagus, di antara kita dan kalian adalah kitabullah. Mari kita berpegang teguh, berlandaskan pada kitabullah ini. Apa yang disebut halal di kitabullah, kita halalkan. Apa yang disebut haram di kitabullah, kita haramkan. Tampaknya bagus, betul tidak kalimatnya? Tampaknya bagus, tampaknya hak. Tapi maksudnya adalah dia tidak mau menggunakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berbahaya. Ya, ini berbahaya. Tidak boleh seperti ini. Tadi, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Ya, berhati-hatilah orang-orang yang menyelisih perintah Muhammad. Ya, akan ditimpa fitnah kepada dia atau dia akan ditimpa azab yang pedih. Nah, sekarang kita lihat, kalau kita sudah membaca ayat, sudah membaca hadis, mari kita lengkapi dengan kita mengetahui bagaimana pemahaman para generasi terdahulu tentang masalah ini, betul tidak? Tadi penulis yaitu Imam Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud rahimahumullah, beliau menjelaskan apa tadi perkataan beliau? Tamassak bihablillahi wattabi'il huda, berpegang teguhlah kepada tali Allah dan ikutilah petunjuk, dan janganlah engkau berbuat bid'ah agar engkau beruntung. Wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu. Janganlah berbuat bid'ah. Jadi harus kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW, kepada Al-Quran dan As-Sunnah, ya tadi sesuai dengan pemahaman sahabat, dan jangan berbuat bid'ah. Ya, jangan berbuat bid'ah. Nah, bid'ah itu tadi kita sebutkan, ya, ketika seseorang itu menyelisihi prinsip yang utama tadi, berpegang teguh kepada Al-Quran, berpegang teguh kepada As-Sunnah, berpegang teguh kepada pemahaman generasi terdahulu yang soleh terkait Al-Quran dan As-Sunnah tersebut. Nah, kalau ini diselisihi salah satunya atau beberapa poin di situ, maka ini berbahaya. Dia akan terjerumus kepada kebid'ahan. Ini pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah, dalam literatur ulama, ini disebut sebagai yaitu permasalahan masdar talaqi. Yaitu sumber pengambilan ilmu. Ilmu kita diambil dari mana? Ilmu kita apakah diambil dari Al-Quran saja, atau dari Al-Quran dan As-Sunnah saja, kemudian bebas kita menggunakan akal, atau ilmu kita diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Nah, ini yang benar. Ini namanya masdar talaqi, sumber pengambilan ilmu. Ini harus benar terlebih dahulu. Kalau ini benar, maka insya Allah kedepannya mudah, mempelajari akidah menjadi mudah. Tapi kalau ini salah, metode mengambil ilmu ini salah, sumbernya salah, maka berbahaya. Ya, maka berbahaya. Jadi, anak ulangi, ya, ketika kita beragama, ketika kita menuntut ilmu agama, harus berpegang teguh kepada Al-Quran, kepada As-Sunnah, kemudian pahami keduanya sesuai dengan pemahaman generasi terdahulu yang soleh. Nah, generasi terdahulu yang soleh ini bisa jadi mereka memiliki ijma', kesepakatan atas beberapa masalah, atas yakni masalah-masalah yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau sudah ada ijma', tidak boleh dilanggar. Ini prinsip keempat. Prinsip pertama tadi kita ulangi, berpegang teguh kepada Al-Quran. Prinsip pertama. Prinsip kedua, berpegang teguh kepada As-Sunnah. Prinsip ketiga, berpegang teguh kepada pemahaman generasi terdahulu yang
saleh tentang Al-Quran dan As-Sunnah, tentang makna ayat dan hadis. Ini prinsip ketiga. Prinsip keempat, kalau generasi terdahulu yang saleh tersebut sudah ada ijma', maka kita harus mengikuti ijma' tersebut. Tidak boleh menyelisihi ijma' tersebut. Kenapa demikian? Karena la tastami ummati ala dhalal. Nabi Muhammad SAW bersabda, umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Ya, jadi kalau umat Nabi Muhammad SAW, yakni para ulamanya, yang dimaksud umat Nabi di sini dalam masalah ilmu yang teranggap adalah hanyalah pendapat para ulama mujtahidin. Kalau orang awam nggak teranggap pendapatnya. Nah, ketika para ulama berijma', bersepakat atas suatu masalah, maka kita harus mengikuti ijma' tersebut, tidak boleh menyelisihi. Karena kalau kita menyelisihi, maksudnya adalah kita memunculkan pendapat kedua, padahal mereka sepakat di atas satu pendapat. Kalau kita memunculkan pendapat kedua, maka ini sama saja mengatakan bahwa seluruh generasi sebelum ana salah semua. Karena mereka milih pendapat itu, sedangkan pendapat yang benar menurut ana adalah pendapat kedua ini. Kan berarti sama saja mengatakan seluruh generasi sebelumnya salah semua, betul tidak? Padahal Nabi Muhammad SAW telah bersabda, la tastami ummati ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Tidak mungkin sahabat dalam satu masalah, ya, dalam setiap masalah para sahabat sepakat di suatu masalah tersebut. Nah, seluruh sahabat salah semua, nggak mungkin. Seluruh tabi'in salah semua, misalnya. Seluruh tabi'in salah semua. Seluruh generasi sebelum antum salah semua. Yang benar baru antum. Berarti antum pioner dalam penyimpangan itu. Itu tidak berbahaya. Nah, jadi tidak boleh seperti ini. Jadi ketika sudah ada ijma', kita harus mengikuti ijma' tersebut. Ini prinsip keberapa tadi? Prinsip keempat. Kemudian prinsip kelima, kalau para ulama generasi terdahulu itu ada khilaf dalam suatu masalah, maka kita, yakni para ulama mujtahidin setelahnya, itu bisa memilih salah satu pendapat sesuai dengan ijtihad mereka, mana yang dalilnya itu dinilai lebih rajih, lebih kuat, ya, dan tetap mengakui bahwa ada khilaf, tetap lapang dada kalau ada saudara kita ulama lain, ya, yang memilih pendapat tersebut, yang memilih pendapat lain tersebut. Jadi kalau ada khilaf di kalangan generasi terdahulu, ya udah berarti memang di situ adalah perkara khilafiyah ijtihadiyah. Ya, memang ada perkara khilafiyah ijtihadiyah. Tapi yang harus diingat adalah tidak semua khilaf itu teranggap. Tidak semua khilaf, ya, itu teranggap. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nazar, kata para ulama. Walaysa kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hadzun minan nazar. Tidak semua khilaf itu adalah khilaf yang mu'tabar, khilaf yang diperhitungkan. Akan tetapi khilaf yang diperhitungkan itu adalah khilaf yang memang ada sisi pendalilan yang kuat di situ. Ada ijtihad di situ. Ijtihad memang mengkonsekuensikan akan ada perbedaan pendapat. Nah, ini khilaf yang mu'tabar. Nah, khilaf yang tidak mu'tabar, nah itu khilaf, contohnya misalkan apa? Dalam masalah akidah. Dalam masalah akidah, mayoritasnya itu sudah ada ijma'. Mayoritas masalah dalam akidah, mayoritasnya sudah ada ijma' dari zaman sahabat, dari zaman tabi'in, dari zaman tabi'in. Nah, kalau kemudian ada orang di abad ke-4 Hijriyah, abad ke-5 Hijriyah, atau abad ke-3 Hijriyah misalkan, terserah. Setelah ijma' ini terjadi, kemudian ada orang yang mengatakan dalam masalah ini pendapat yang benar adalah pendapat kedua misalkan. Dia memunculkan pendapat baru. Maka ini khilaf ini tidak teranggap. Kan sudah ada ijma' sebelumnya, betul tidak? Kalau sudah ada ijma' sebelumnya, tidak boleh kita menyelisihi ijma' tersebut. Ini prinsip yang agung dari Ahlus Sunnah, bahkan ini prinsip yang banyak dijelaskan di seluruh kitab usulul fiqh. Ya. Nah, sekarang jadi khilaf yang mu'tabar itu adalah memang itu perkara khilafiyah ijtihadiyah. Sebagian kecil perkara akidah ada khilaf. Sebagian kecil perkara akidah memang ada khilaf yang mu'tabar.
Contohnya apa? Contohnya misalkan apakah mizan, timbangan di hari kiamat itu ada satu untuk seluruh manusia atau ada satu untuk setiap manusia. Nah, ini khilaf ijtihadi. Ini perkara khilafiyah ijtihadiyah. Ini para ulama Ahlussunnah memang sudah khilaf dari zaman dahulu. Nah, kalau seperti ini maka apa? Ya, ulama mujtahidin yang datang di generasi berikutnya silakan telaah dalil, silakan timbang mana dalil yang kuat, lebih kuat menurut antum, menurut ijtihad antum. Kalau antum tentunya sudah bisa mencapai derajat ijtihad tersebut, kemudian pilih pendapat yang antum lebih cenderung tanpa menyesatkan orang yang memilih pendapat yang lain, karena memang ini sudah ada khilaf. Jadi bedakan antara mana masalah ijma' dan mana masalah khilaf yang mu'tabar. Ini penting untuk mengetahui hal ini supaya kita apa? Supaya kita tidak terjerumus kepada dua ekstrim. Yaitu apa contohnya? Ekstrim pertama menganggap bahwa seluruh khilaf itu tidak masalah. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap kok satu jua, jangan. Jangan ya. Jangan ke pinggir jurang. Maksudnya adalah walaupun ini khilafnya berbeda-beda, akan tetapi masalah akidah, masalah fikih, masalah apapun khilaf diterima semua, tidak masalah. Ini kesalahan. Karena tadi kita katakan mayoritas masalah akidah itu sudah ada ijma' dari generasi terdahulu. Nah, masalah fikih banyak khilaf. Alhamdulillah masalah fikih banyak khilaf. Itu ada hikmah juga di baliknya. Itu mendorong setiap penuntut ilmu di setiap generasi kaum muslimin untuk meneliti, untuk menelaah dalil mana kira-kira dalam masalah fikih tersebut yang dalilnya lebih kuat. Betul tidak? Coba bayangkan kalau misalkan seluruh masalah din itu nggak ada khilaf semua, semuanya ijma' semua. Kira-kira gimana? Generasi abad ke-15 Hijriah seperti kita ini, betul tidak? Nggak perlu mikir apa-apa, udah. Semuanya sudah ada database-nya dari generasi terdahulu. Seluruh masalah sudah ada ijma'. Tinggal dicatat. Wah, sekarang sudah zaman taruh di website, tinggal di googling, ada masalah apa? Oh iya, tertutup, selesai. Betul tidak? Kalau seluruh perkara sudah ada ijma', maka generasi penuntut ilmu di generasi-generasi setelahnya ini tidak tergenjot untuk menuntut ilmu syar'i. Akan tapi ketika ada masalah khilafiyah ijtihadiyah yang memang di situ ada ruang untuk kita beristihad, maka penuntut ilmu di setiap generasi akan berjuang, berusaha keras. Mana kira-kira dari pendapat ini yang diridhoi, yang hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ijtihadnya benar dia dapat 2 pahala, kalau ijtihadnya salah dia dapat 1 pahala, karena ini masalah khilafiyah ijtihadiyah. Tapi kalau masalah ijma' tidak boleh kita beristihad di situ. Makanya di kitab-kitab usul fikih disebutkan syarat seorang mujtahid, ini sudah mencapai derajat mujtahid padahal. Syarat seorang mujtahid sebelum dia beristihad di suatu masalah adalah dia harus pastikan tidak ada ijma' dalam masalah itu. Kalau sudah ada ijma' dalam masalah itu, tidak peduli seberapa pintar antum, seberapa banyak hafalan antum, seberapa jenius antum, seberapa tajam istimbat dan istidlal antum, jangan beristihad dalam masalah itu. Ikuti generasi terdahulu, ijma' dari generasi terdahulu. Ini sudah dijelaskan di kitab-kitab, bahkan tidak hanya di kitab akidah, di kitab usul fikih juga. Jadi ini prinsip yang penting yang harus dipahami oleh penuntut ilmu syar'i. Tadi ekstrim pertama adalah mengatakan bahwa semua khilaf itu tidak apa-apa, tidak masalah. Ekstrim kedua adalah apa? Semua masalah itu sudah ada ijma'. Jadi walaupun ini perkara khilafiyah ijtihadiyah, kalau ada orang milih pendapat berbeda, maka tidak boleh tidak boleh, pendapat kita nggak boleh diselisihi. Ya, sehingga apa? Ini nanti akhirnya akan apa? Akan menjadi yakni mencela saudaranya sendiri. Ya, saudaranya sendiri yang ini masih perkara khilafiyah ijtihadiyah, maka dianggap antum ini sururi misalkan, ya. Ya, jadi tidak di atas manhaj salaf karena antum ini
memilih pendapat yang berbeda dengan pendapat kami misalkan. Ini tidak boleh. Selama itu perkara khilafiyah ijtihadiyah, kita harus berlapang dada. Betul tidak? Nah, ini prinsip penting. Tadi nomor berapa tadi prinsipnya? 5 ya. Baik. Yang keenam, prinsip yang keenam adalah kita harus mempelajari ilmu syar'i dari para ulama dan mempelajari ilmu syar'i dari literatur para ulama, sehingga tidak kemudian mengatakan perkara yang aneh-aneh. Kita harus terbiasa dengan keilmiahan literatur yang dibahas, yang digunakan oleh para ulama, yang dituliskan oleh para ulama. Terbiasa dengan istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama. Kita harus mengetahui pendapat-pendapat para ulama, mengetahui kitab-kitab para ulama mana yang membahas ini. Tentunya semua itu dipelajari dari bimbingan guru. Jangan belajar kitab sendiri, baca sendiri, tapi harus berguru. Nah, kalau sudah mandiri, kan ada saatnya di mana seseorang itu sudah bisa dilepas sendiri, betul tidak? Walaupun tetap ada bimbingan, tapi tidak seperti dahulu. Kayak kita ketika kita SD baru belajar baca ini budi, itu generasi anak mungkin ini budi ya. Kalau generasi sudah beda mungkin ya, betul tidak? Antum masih pakai textbooknya baca ini budi, ini ibu budi, betul tidak? Nah, jadi apa namanya? Jadi ketika kita SD misalkan masih dibimbing dengan intens begitu ya. SMP, SMA sudah mulai berkembang. Ketika kuliah misalkan sudah mulai ada pelajaran, tapi ada belajar mandiri juga. Betul tidak? Nah, sekarang ini ada yang namanya kurikulum merdeka. Ada S1, ada S2, S3. Ketika sudah S3, antum harus jalan sendiri. Betul tidak? Kalau sudah S3 kemudian nggak bisa jalan sendiri, ini bermasalah berarti antum kemana aja selama ini ketika S1 dan S2, begitu ya? Nah, ini majelis ini nggak usah diubah menjadi majelis dosen ceramahin mahasiswa, jadi udah kayak anak di kampus ceramahin. Baik, saya mana tadi ya? Jadi ketika sudah tingkatannya dalam belajar ilmu sudah tinggi, maka tentunya ada saat di mana orang tersebut harus menelaah literatur para ulama, harus mempelajari, harus terbiasa dengan bahasanya para ulama. Sehingga apa? Sehingga ketika dia membahas suatu masalah, dia tidak mengucapkan perkataan yang aneh-aneh. Ya, dia tidak mengucapkan perkataan yang aneh-aneh. Jangan kemudian mengatakan, "Ana tidak mau belajar akidah karena kata akidah nggak ada di Al-Quran." Ini perkataan aneh sekali, betul tidak? Perkataan aneh sekali. Makanya antum belajar nahwu, antum mengajarkan nahwu, kata nahwu juga tidak ada di Al-Quran. Coba cari. Coba cari, halaman per halaman. Jangan cari, yang dimaksud cari di sini, kalau para ulama zaman dahulu, halaman per halaman antum hadirkan hafalan antum itu di benak antum ya nih. Bukan kemudian cari di sini maksudnya adalah menuju aplikasi, menuju website, kemudian bertanya kepada Samahatus Syekh Al-Mukarram, Syekh Google. Ya, tidak boleh seperti ini, ha? Syekh Google Al-Interneti. Jadi penuntut ilmu zaman dahulu ketika disuruh cari ada tidak kata nahwu di Al-Quran, nyarinya itu benar-benar dari halaman 1 sampai halaman 600-an itu kalau di mushaf sekarang. Betul? Cari kata nahwu. Ini PR ya? Bisa semalam, besok kita bahas. Tidak ada kata nahwu di Al-Quran. Nah, kalau kata nahwu di Al-Quran, kenapa antum masih belajar nahwu? Kenapa mengajarkan nahwu? Antum yang mengatakan akidah tadi tidak penting karena anda tidak mau belajar akidah. Kata akidah nggak ada di Al-Quran. Antum mengatakan demikian. Kata nahwu juga tidak ada di Al-Quran. Baik, jadi itu artikelnya sudah anda tulis dengan panjang lebar, silakan baca sendiri nanti. Tapi intinya adalah pendapat yang aneh seperti ini bisa dihindari kalau kita terbiasa dengan literatur para ulama, terbiasa dengan keilmuan para ulama. Kalau seseorang itu dia berbicara padahal dia tidak mengetahui bidang tersebut, dia akan
membawakan hal-hal yang ajaib, atabil ajaib. Ajaib ini berasal dari bahasa Arab ya. Ajaib, kata ajaib dalam bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab. Ajaib, jamak dari ajib. jadi dia akan mendatangkan hal-hal yang ajaib. Kalau apa? Kalau dia itu berbicara sesuatu padahal dia tidak menguasai bidang tersebut, berbahaya. Baik. Nah sekarang terkait tadi ya, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan terkait bahwa kita harus berpegang teguh kepada hadis. Ini penting karena apa? Karena di zaman ini bahkan di Indonesia sudah ada yang katanya majelis yang mau menafsirkan Al-Quran hanya dengan Al-Quran saja, tidak mau membahas hadis. Udah mulai ada di Indonesia, berbahaya, nggak boleh seperti ini. Ya jadi kita harus pelajari hadis dan gunakan hadis tersebut. Imam Ahmad rahimahullah beliau berkata, "Wasunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Sunnah di sisi kami, yakni di sisi para ulama Ahlussunnah, itu adalah riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menjelaskan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran. Sunnah itu adalah petunjuk bagi kita untuk memahami Al-Quran. Jadi harus kita berpegang teguh kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Harus berlandaskan pada hadis kalau kita mau memahami Al-Quran dengan benar. Gimana antum melaksanakan ibadah haji dan umrah kalau tidak mau berpegang teguh, kalau tidak mau berlandaskan kepada hadis? Betul? Ada pembahasan tentang tawaf. Berapa jumlah putaran? 3 putaran rommel, sisanya tidak. Rommel itu disunahkan hanya untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Kemudian sa'i, berapa putaran? Dan seterusnya, perincian-perincian. Ya, setelah tawaf kemudian disunahkan untuk sholat di belakang Maqam Ibrahim. Di mana itu semuanya? Di sunnah Nabi Muhammad SAW, di hadis. Gimana kita melaksanakan? Contohnya misalkan haji dan umrah. Kalau kita cuma berlandaskan kepada Al-Quranul Karim. Perincian-perincian tentang syarat-syarat sah puasa. Misal, yang membatalkan puasa. Nah, itu perinciannya ada di hadis Nabi Muhammad SAW. Perincian tentang zakat, perincian tentang sholat, semuanya. Ya. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Beliau wafat tahun berapa? 241 Hijriah. Coba bayangkan. Lebih awal lagi daripada penulis, yaitu Abu Bakar Abdullah bin Abi Daud ini. Imam Ahmad wafatnya tahun 241 Hijriah. Beliau sudah mengatakan, ini pemahaman seluruh imam mazhab. Wasunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Sunnah itu dalailul Quran, petunjuk bagi kita untuk memahami Al-Quran. Kemudian Imam Ahmad melanjutkan, walaisa fi sunnati qiyas. Tidak ada di dalam sunnah itu qiyas, yakni sunnah yang dalam masalah akidah maksudnya. Perkara akidah yang dibahas di sunnah Nabi Muhammad SAW tidak boleh kita mengkiaskan. Wala tudrabu lahal amthal. Tidak boleh kemudian kita membuat perumpamaan yang batil. Wala tudraku bil uqul walal ahwa. Perkara-perkara ghaib, perkara-perkara akidah yang ghaib yang disebutkan di hadis Nabi Muhammad SAW itu enggak bisa dipahami. Enggak bisa dipahami secara 100% oleh akal. Kita cuma paham sesuai dengan apa yang disampaikan di hadis. Tapi enggak bisa paham seluruhnya. Wa innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Akan tapi perkaranya ketika kita bermuamalah dengan hadis, itu adalah kita ittiba, mengikuti hadis ini. Wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Ini kata siapa? Bukan kata ana, ini kata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Contohnya misalkan hadis yang menjelaskan bagaimana orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dimasukkan ke alam kubur, kuburannya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang yang kufur kepada Allah dimasukkan ke kuburnya, maka kuburnya akan disempitkan sehingga mendesak, menghancurkan tulang-tulangnya. Nah ini ketika kita misalkan
Misalkan karena ada hajat, ada kebutuhan yang mendesak. Kalau kita harus gali lagi itu kuburan, kan lubangnya tetap segitu, betul tidak? Lubangnya tetap segitu. Akan tapi hadis menjelaskan bahwa kalau ini orang beriman kepada Allah, kuburannya dilapangkan. Kalau ini kufur kepada Allah, kuburannya di apa? Itulah ya. Disempitkan. Nah, kuburannya jazakallahu khairan. Kuburannya disempitkan. Nah, jadi apa? Sami'na wa ata'na. Khalas. Apakah kita mau menolak hadis ini? Karena tidak sesuai dengan apa yang kita lihat, misalkan kalau kita gali lagi misalkan. Tidak boleh. Tapi sami'na wa ata'na. Ya. Jadi wala tudraku bil uqul. Ini sudah masuk alam kubur itu. Sudah masuk alam yang dunia yang berbeda dengan alam dunia yang ada sekarang. Tidak bisa dipahami 100% dengan akal. Akal kita cuma bisa memahami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hadis. Udah, apa yang disebutkan di hadis kan itu kalimatnya kita pahami. Kuburannya diluaskan, dilapangkan. Itu saja yang dipahami, selesai, khalas. Ya, sami'na wa ta'na. Kita ucapkan sesuai dengan apa yang di hadis tanpa kemudian memasukkan akal pemikiran kita ke situ. Tanpa menyampingkan maknanya. Tanpa menolaknya. Ada yang menolaknya. Ada yang menolak azab kubur. Ada yang menolak nikmat kubur. Karena apa? Masa. Nah, kalau sudah ada kata masa begini begitu. Antum sedang berbicara tentang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Kemudian yang kedua, hadis ini berbicara tentang perkara gaib. Sedangkan akal antum cuma di ranah alam yang zahir yang kita lihat ini. Jadi tidak boleh ada kata masa. Tapi kita harus sami'na wa ta'na. Wa innama huwa littiba' wa tarkul hawa. Akan tapi yang harus ditekankan, yang harus kita miliki adalah ittiba', yaitu mengikuti hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul hawa, dan meninggalkan hawa nafsu. Ini kata Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, di zaman Imam Ahmad itu sudah mulai ada penyimpangan. Karena penyimpangan bahkan sejak zaman sahabat, generasi belakangan sahabat, para sahabat junior ketika mereka sudah sepuh gitu ya, para sahabat senior sudah meninggal, para sahabat junior seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, mereka sempat itu melihat ada penyimpangan yang muncul. Seperti misalkan penyimpangan orang yang di Irak mengatakan bahwa Allah itu tidak menetapkan qadar, tidak menetapkan takdir. Ya, wanal amr unuf, perkara itu, perkara yang terjadi di alam semesta ini enggak ditetapkan oleh Allah sebelumnya. Enggak ada qadar. Ini berarti apa? Tidak beriman kepada rukun iman yang keenam. Tidak beriman kepada rukun iman yang keenam. Berbahaya. Makanya ketika ada yang menanyakan tentang akidah yang baru ini, keyakinan yang baru ini kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, maka apa kata beliau? Akhbirhum annahum bara'u minni wa anni bari'um minhum. Kabarkanlah kepada mereka bahwa mereka itu bukan bagian dariku dan aku berlepas diri dari mereka. Jadi dibantah dengan tegas oleh Abdullah bin Umar. Mereka tidak disebut beriman sampai mereka meyakini tentang qadar. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis, menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh ayah beliau, itu Umar bin Khattab, itu hadis Jibril yang hadis nomor 2 di Arba'in Nawawi, di nomor 2. Apa itu Islam? Malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, apa itu Islam? Kemudian dijawab oleh Nabi SAW. Apa itu iman? Apa itu ihsan? Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Dan seterusnya. Jadi ini hadis Jibril. Nah, jadi kita lihat penyimpangan sudah ada di generasi sahabat akhir-akhir. Habis itu mulai berkembang lagi di generasi tabi'in, lebih banyak lagi di generasi tabi'in. Imam Ahmad itu sudah melihat adanya penyimpangan-penyimpangan yang banyak. Makanya beliau banyak membantah penyimpangan-penyimpangan tersebut, menjelaskan akidah yang sahihah, menjelaskan akidah yang lurus seperti apa. Nah, ini diantara hikmah Allah. Sudah ada penyimpangan yang dimunculkan, yang muncul di era-era para sahabat junior, di era-era tabi'in, di era-era tabi'in. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya mengambil pelajaran dari bantahan-bantahan yang dilakukan oleh
para sahabat, para tabi'in dan para tabi'in. Mereka tergerak di zaman itu, mereka tergerak untuk membantah itu penyimpangan-penyimpangan yang ada. Penyimpangan-penyimpangan kaum muslimin setelahnya itu tidaklah kecuali hanya mereplikasi penyimpangan yang ada di zaman itu. Tapi inti utama penyimpangannya ada di zaman itu semua, dibantah oleh generasi terbaik dari kalangan umat Islam ini, yaitu sahabat tabi'in dan tabi'in. Nah, dari bantahan ini kita mengambil ilmu yang banyak. Coba seandainya misalkan belum ada penyimpangan di zaman mereka, semuanya Masya Allah, yani mafi muskilah, yani hidup ini indah, alhamdulillah, betul tidak? Semuanya di atas akidah yang lurus, betul? Padahal di zaman itu para ulama mustahidin semua. Terus gak ada penyimpangan. Meninggal dunia dalam keadaan, Masya Allah, gak ada penyimpangan, betul tidak? Baru ada penyimpangan setelah era sudah jarang para ulama mustahidin. Gimana kira-kira? Wow, bakal berat sekali untuk membantah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ya menetapkan sudah mulai ada penyimpangan, dan kalau antum perhatikan, penyimpangan yang ada di kaum muslimin sampai sekarang ini sebenarnya cuma mereplikasi, sebenarnya cuma daur ulang, sebenarnya cuma modifikasi dikit, edit dikit, kopas. Kayak kopas PR, yang penting beda dikit walaupun 80% sama. Ya. Kalau ini kalimat aktif, antum ubah jadi kalimat pasif. Antum kira ana tidak ahli melihat ini kalimat aktif ini jadi kalimat pasif, betul tidak? Ini simbolnya pakai ini simbolnya pakai itu juga. Habis ini begini langkahnya, habis itu dia hitungannya juga begini. Itu ya ini seni mendeteksi ya. Apakah ada yang ngerepek ketika belum tahu istilah ngerepek tidak? Kalau di ngerepek itu istilah Jawa ya. Istilah Sundanya apa? Apa? Niron. Keren sekali ya. Niron. Anda pertama kali mendengar kata ini, betul tidak? Hah? Di Coffee Break, antum harus mengajarkan kepada Anda bahasa Sunda, betul tidak? Target ini. Di sesi 2 Anda mau menjelaskan semuanya pakai bahasa Sunda. Gimana? Jangan. Nanti salah-salah betul. Nanti ngajarinya salah-salah, berbahaya ya. Baik. Sedikit lagi sebelum kita Coffee Break 9.30 ya. Sampai jam? Coffee breaknya setengah jam. Ya tidak masalah lah ya. Tidak masalah. Ini cuma baru 2 bait ini Nabi. Kita sampai hari Rabu aja lah ya. Jangan ya. Insya Allah nanti, karena ini 2 bait pertama, ini pondasi. Setelah itu ini sekarang memang dipanjangkan karena ini pondasi. Setelah itu tetap panjang. Insya Allah selesai. Insya Allah besok selesai insya Allah ya. Tapi ini 2 bait pertama, ini pondasi. Tadi 6 prinsip tadi, itu penting sekali untuk kita jelaskan. Setelah ini paham, insya Allah nanti kedepannya lebih mudah. Nah jadi ya ini sudah jam 9.30. Kita insya Allah akan lanjutkan setelah istirahat. Hadza wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.